Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mampu saya melihat ini di samping kiri kanan jumlah kita ini ratusan. Tapi yang menjawab salam li Ustadz baru debo 20 orang. Saya mengerti mungkin karena saya salam slow jadi dibalas slow olo. Atau juga mungkin yang datang ini banyak olo yang sariawan sehingga menjawab salam li Ustadz olo berat. Izinkan saya mengulang kembali. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali semakin keras, saya doakan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, saya doakan diberikan dia kesehatan. Amin. Siapa yang menjawab lebih keras, menjadikan doa bagi almarhum. Amin. Dan yang terakhir, siapa yang menjawab lebih keras lagi, insya Allah dijauhkan dari segala hutang-hutangnya. Yang lebih keras baterai amin itu berarti banyak Allah hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibid da'awat. القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق والكرامات. Yang saya hormati ahlul bait, keluarga yang berduka. Di tengah-tengah kita ada istri tercinta daripada almarhum. Di tengah-tengah kita ada anak, ada saudaranya, ada teman, ada tetangga, ada sahabatnya. Tadi saya datang jauh dari arah kota. Bahkan dari pertigaan lapangan ini saya jalan. Mobil masuk, saya lihat ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, ada yang naik bentor, ada yang naik motor. Setelah saya tunggu di sini, kemana Bapak Ibu? Ternyata semuanya datang ke rumah duka ini. Tahukah Bapak Ibu yang datang pada malam ini? Bukan cuma pada malam ini, bahkan dari hari pertama ada yang memandikan jenazahnya, ada yang mengkafani, ada yang mensolatkan, bahkan mengantarkan, mengangkat keranda jenazahnya untuk dimakamkan ke liang kuburnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, maka mereka mendapatkan pahala bagaikan satu kirat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala bagi mereka. Coba kita tarik mundur ke belakang. Sudah berapa gunung kita dapatkan? Sudah berapa kali kita mengurusi jenazah orang tua, teman, sahabat? Kalau saya sudah berapa kali? Banyak. Belum di sini ada orang tua kita, tokoh masyarakat, para imam pemerintah. Sudah berapa kali? Coba kalau seandainya pahala Allah jadikan dalam wujud sebagaimana gunung yang kelihatan, maka bumi tidak akan cukup menampung semua gunung-gunung pahala kita. Ustadz Akmal kau ratusan gunung, Bapak Ibu para tokoh ulama ribuan gunung. Apakah bumi cukup? Bumi tidak akan cukup menampung semua gunung pahala kita. Namun pahala dalam wujud yang tidak kelihatan ayah ibu, tapi tunggu dimensinya, Allah akan berikan kepada kita semuanya. Setelah itu coba, kalau kita pikirkan bagaimana seandainya dosa, Allah jadikan dosa sebagaimana bau busuknya sampah. Ikan saja kalau kita tahan semalam, bagaimana busuknya? Coba, bagaimana dosa kita? Sekecil apapun dosa busuk nampak tercium, maka kita sendiri tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Sehingga itulah makna kita datang pada malam ini adalah makna takziah. Apa makna takziah? Takziah berasal dari bahasa Arab. Yang pertama makna takziah, kita datang rasa peduli, kita peduli dengan teman kita susah, maka kita datang meringankan beban keluarga yang berduka. Kemudian yang kita datang mendoakan. Mengapa kita doakan? Karena doalah yang sampai kepada mereka dan terbukti sampai sekarang. Rasulullah terus kita doakan di dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Dua nabi saja kita doakan. Nah, nabi kita doakan. Nah, bagaimana kita juga butuh untuk didoakan. Kemudian makna takziah yang ketiga adalah penghiburan. Kita datang menghibur kepada keluarga yang berduka. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak kita
untuk sama-sama mengumandangkan salawat, maka mari ikuti saya, kita bacakan secara bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bapak Ibu kakak saudara majelis takziah yang dimuliakan Allah, tadi MC dan mungkin tadi tokoh pemerintah yang mewakili Pak Camat, kakanda saya, orang tua saya semua menyebutkan ada Kapolsek Tapah. Saya ini karena saya Ustad, saya juga komandan dan saya pernah tugas di SPN sebagai tim pertama kali ketika berdirinya SPN. Masih rumput dulu, kita ratakan, rapikan, belum sebagus saat ini. Sehingga itu saya setahun saya ketua takmir masjid ini, rahmatan lil alamin. Saya di situ sebagai pengelola pertama kali SPN berdiri, dan masjid itu pertama kali ada di SPN Batu Dang. 1 tahun setelah cukup saya bina angkatan pertama. Setelah itu saya diberikan tugas di tempat yang lain, menjabat sebagai Kapolsek Dungingi. Dan alhamdulillah beberapa waktu kemarin atas doa seluruh masyarakat Gorontalo, saya berhasil meraih juara 1 dai polisi seluruh Indonesia. Mungkin Bapak Ibu yang hanya melihat saya di TV, yang hanya melihat saya di YouTube, inilah alhamdulillah saya hadir di tengah-tengah kita dan bisa melihat secara langsung. Ketika itu nama saya juga ada, julukan saya dapat di Gorontalo ini. Karena saya oleh Ustadz, saya juga komandan, makanya disingkat orang Gorontalo nama saya menjadi Uskom, Ustadz Komandan. Taludaa, Biluku, Mananggu, Paguyaman, Bongomeme, Wonosari, Molas, Lioto, Botumoito, Pohuwato, di mana-mana. Bahkan tadi sore saya ceramah, tadi pagi hari ke-40, besok lagi, besok sore, besok malam, padatnya agenda saya. Istilah saya ini diganti-ganti. Kadang dia sebutkan saya Uskom, kadang dia balik menjadi Kompus. Suatu hari saya penasaran, saya panggil MC-nya, "Ibu," dia main, "Uskom Botiwolo, Kom Us Botiwolo, apa itu?" Dia bilang, "Uskom itu Pak, Ustadz dulu baru menjadi komandan." Saya jawab, "Oh itu, Jo, kalau Kom Us Botiwolo, kalau Kom Us itu apa lagi?" Dia bilang, "Kalau Kom Us itu komandan dulu baru jadi Ustadz." Saya jawab, "Tidak apa-apa ayah ibu, dua-duanya boleh, yang penting masih ada ustadznya. Tapi jangan lama-lama, semua jadi kosmos megikom saya, semua jadi alat pemanas nasi saya hati Allah." Jadi saya jawab pertanyaan ini, mana yang duluan, ustadznya atau polisinya? Saya adalah ustadz dulu baru menjadi seorang polisi, bukan nanti polisi baru jadi ustadz. Dari mana saya belajarnya? Saya adalah abnaul khairat, alumni pondok pesantren Al Khairat Pusat Palu angkatan 92. Saya adalah murid langsung dari Habib As-Sagaf bin Muhammad Al-Jufri. Habib Sagaf adalah cucu dari guru tua, pendiri besar Al Khairat, terbesar di seluruh Indonesia bagian timur. Ketika Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, cucunya Habib Sagaf, mengalir darah Rasulullah pada diri mereka. Sehingga keilmuan saya tidak diragukan, jelas sanadnya. Saya belajar dari guru yang tersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah saya kadang tersenyum. Kenapa Gorontalo suka menyingkat nama orang? Yang panjang dia kasih pendek, yang pendek dia kasih pendek lagi. Memangnya ada Ustadz? Ada. Siapa? Namanya orang bagus-bagusnya Sulaiman. Dia singkat lagi menjadi Tesule. Abu Bakar dia singkat lagi menjadi Teboker. Bone dia singkat menjadi Tebojes. Ustadz Komandan dia singkat menjadi Uskom. Tidak apa-apa, yang penting dekatkan nama kita. Ketika mudah dipendek, agar kita ringan menyebutkan namanya, agar kita akrab mengenal siapa dia. Insya Allah keberkahan akan terus mengalir bagi kita semuanya. Pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat jam ini
Sudah hampir jam 9 ayah ibu. Di mana-mana saya ceramah, saya tidak mau langsung mengupas tentang kematian. Tapi saya awalnya minta kesepakatan dulu, MOU, Memorandum of Understanding, kesepakatan. Berapa lama waktu saya ceramah ini? Saya bagi dua dulu. Saya tanya yang kanan ini, baru yang kedua yang kiri ke sini. Yang kanan ke sana. Berapa lama ayah ibu? 3 jam. Iya. Yang 3 jam keras karena posisinya jauh dari panstup. Yang di muka panstup tadi saya dengar apa? Stay aja. Karena apa? Karena rawan, sudah tercium bau kuah bugis di muka ini. Kemudian yang sebelah kiri, berapa lama ayah ibu? 1 jam. 5 jam poli. 5 jam. Jangankan ceramah lama, imam saja kalau lama, biasanya ada kode yang diberikan oleh jamaah. Saya imam di mana-mana, mampir disodorkan jadi imam. Di Masjid Agung Baitur Rahim, saya imam. Setelah selesai sholat, saya dengarkan aminnya jamaah. Masya Allah, enak sekali. Saya pendekkan ayatnya kenapa tidak terlalu panjang, karena saya tahu bahwa di belakang saya berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Di belakang saya tidak sama umur orang. Ada orang tua, ada anak muda. Makanya saya pendekkan ayat yang sedang-sedang saja, agar orang tua bisa tahan berdiri. Tapi coba kalau saya tidak tahu diri. Rakaat pertama saya khatamkan surah Al-Baqarah. Rakaat kedua saya khatamkan surah Yasin. Maka saya jamin oma dan opa akan joget ke kiri dan joget ke kanan. Tidak usah itu. Ketika saya baca doa, saya kasih pendek doanya, aminnya Allah pendek. Saya kasih panjang ayatnya, aminnya Allah panjang. Saya tes. Allahumma hamdan sakirin wa hamdan naimin hamdan yuafi ni'ammahu wa yukafiru mazida. Selesai itu saya tutup, saya dengar aminnya anak muda, orang tua, ibu-ibu, aminnya enak. Amin. Masya Allah, ya Allah, suaranya bagus, intonasinya lembut, nadanya indah. Kenapa? Karena doa saya pendek, aminnya Allah pendek. Tapi saya pernah baca doa, saya kasih panjang doanya, saya kasih lama ayatnya, aminnya Allah panjang. Amin. Dan ini fakta, karena yang ketawa Allah ini pengalaman. Tidak usah itu, saya kasih contoh saja. Kita ini mayoritas tarawihnya 20. Ketika imam mulai Ustadz Atmal, boleh antum imam? Boleh. Mulai saya maju. Ketika saya maju jadi imam, saya yakin makmum di belakang saya pertama dia pasang telinganya. Hah, bagaimana ini imam? Mulai saya start. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqut takasur umul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawna al-jahim thumma la tarawnaha ayna al-yakin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Kalau begitu cepatnya imam 20, begitu nadanya, begitu intonasinya, semua berkata dalam hati, Masya Allah, gagah da'a ini imam, mantap, gas, tinggi. Kalau boleh Pak Camat jangan ganti-ganti dia. Dia terus saja imam 30 ke sana. Kenapa gagah dia? Gagah kenapa? Speed 9 dia. Modelo tendangan lo Cristiano Ronaldo olo dia. Karena yang ketawa olo ini suka yang begitu. Karena saya olo suka. Ketika saya imamnya demikian, yang top siapa? Bukan saya, tapi siapa yang undang saya ke sini. Tapi coba kalau saya tidak tahu diri, saya tidak pakai perhitungan, mentang-mentang saya imam, di belakang adalah makmum, semua harus wajib ikut imam. Saya egois, pongolah. Di belakang mau ada TCB, kolesterol, asam urat, pongolah. Yang penting saya imam, harus ikut saya. Mulai saya start, saya baca modelo kalam ilahi tadi. Dengarkan ibunda tadi kita, kali akalabilahi tadi. Bagus suaranya saya dengar. Kenapa bagus? Itu beliau tadi tidak asal baca. Itu ada tangga nadanya ya ibu. Mengapa saya tahu? Karena saya juga qari. Ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jiharka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah kira-kira bayangkan kalau tarawih 20, saya baca modelo kalam ilahi tadi. Mulai saya tes. Allahu Akbar. Contoh poli ini. Bismillahirrahmanirrahim.
bismillah uti. Baru bismillah ini semua berkata dalam hati, Masya Allah Ustadz Akmal Kapolsek Tapa gagadaan nadanya modelo nada ringtone. Gagal, pokoknya gagal. Tapi boleh maaf Pak Ustadz, baru bismillah ente 1 jam. Percaya pada malam itu kita hadir begini banyak. Tapi ketika besok malam saya diundang imam lagi di situ, maka saya jamin hanya yang mewakili Pak Camat yang datang sendiri. Yang lain ini tidak ada. Belum sampai di sana, masih di luar pagar dia senter dulu. Tadi kita imam beti. Kapolsek Tapa, anak ulama dia. Tidak usah undang-undang dia. Di CB ini tidak ada kolesterol. Tapi gara-gara dia, so kamu kolesterol. Apa maknanya? Insya Allah saya akan memaknai waktu secukupnya. Jangan terlalu lama dan jangan juga terlalu kurang. Karena saya lihat juga biasanya di bawah panstup itu ada api. Semakin lama ceramah, semakin panas kuah bugis di dalamnya. Tapi saya lihat tidak ada api. Maka berarti jangan terlalu lama. Akan dingin santan poki-poki di dalamnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Almarhum berumur 59 tahun. Mari saya akan menceritakan sedikit perjalanan manusia. Dari mana almarhum ini berada? Apakah almarhum ini langsung masuk ke alam dunia? Apakah kita tiba-tiba masuk alam dunia? Tidak. Kita semua pernah ada di alam yang pertama adalah alam rohiyah. Sebelum kita berada di alam roh, kita pernah ada pada dimensi tidak ada badan dan tidak ada roh ini. Belum ada dua-duanya. Terjadi dialog tanya jawab antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah," kata Allah. Wahai malaikat, sesungguhnya Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa, sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Bagaimana menurut kalian? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kalau engkau mau menciptakan manusia di bumi, tidak perlu, tidak usah manusia ya Allah kau ciptakan. Manusia itu lalai, manusia itu mengabaikan, manusia itu akan menumpahi darah mereka. Tidak usah manusia, cukup kami malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Ini jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui, kata Allah, apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan almarhum teman sahabat kita, antri dari zamannya Nabi Adam, Nabi kakeknya, ayahnya, sampai kakaknya, sampai dia, sampai kita semua masuk ke alam yang pertama, alam rohiyah. Pertanyaannya, apakah ada yang tahu apa yang kita lakukan di sana? Berapa lama kita di sana? Ada yang tahu? Demi Allah semua menjawab, kami tidak tahu ya Allah. Tapi satu jawaban yang pasti, semua kita lulus di alam roh itu. Lulus di alam roh tanpa kita tahu apa yang kita lakukan, berapa lama kita di sana. Setelah kita lulus dari alam yang pertama, alam rohiyah, persiapan kita pindah ke alam yang kedua adalah alam darah, air dan daging, yang include disebutkan dalam alam rahim ibu kita. Berapa lama kita di alam rahim ibu? 40 hari kita berada di dalam darah. 40 hari kita berada di dalam air. 40 hari kita berada di dalam daging. 120 hari Allah tiupkan kembali roh almarhum. Wahai almarhum, masuklah kau kembali ke alam yang kedua, ke alam rahim ibunya. 120 hari awal menendang siku, menendang lutut. Sekarang sudah ada alat, dulu belum ada. Sekarang ada layar kaca, kau disenter dari layar, ditempelkan ke perut istri. Lihat di kaca, anakmu sekali-sekali bergerak keluar, anakmu berpindah ke bawah, ke kanan, ke kiri. Coba ambil mikrofon, tanyakan padanya, Tinunu, ada apa Tinunu di dalam? Bagaimana Anda bisa sehat di dalam air dan darah? Bagaimana kau bisa makan? Hanya makan melalui saripati dari urat, dari usat tali pusat ibunya. Makanya sekarang ada kelahiran, ketika ibu-ibu belum terputus tali pusat, dia lahir pada suatu kolam, bayi itu masih hidup di dalam air. Ketika terputus tali pusat, dia keluar, harus diangkat, harus menghirup udara dalam kehidupan dunia ini. Nah ini, di dalam kantong rahim boleh kita tanya kepada orang tua kita masing-masing. Saya penasaran dengan kelahiran saya. Saya pergi ke rumah ibu saya, Ma, anakmu Akmal ini tidak tahu berapa lama di alam roh. Tapi ketika di alam rahim ibu, sekarang engkau masih ada ibu. Boleh engkau jawab berapa lama anakmu Akmal transit di alam rahimmu?
Ibu saya menjawab, engkau naat mal hanya berumur 6 bulan 3 hari. Saya di kantong rahim ibu saya hanya berusia prematur ayah ibu dengan usia 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan di Pabean, Kelurahan Tenda. Pada waktu subuh ada juga kakek saya almarhum Haji Ison Salilama dan paman saya Kiai Haji Ustadz Mateka, dan ayah saya pun mengatakan kepada saya, anakku ya Allah lahir dalam keadaan prematur, jantungnya kelihatan ya Allah, tipisnya kulitnya, dia lahir dengan pembungkus badannya, begitu dibelah keluar saya yang disebut dalam bahasa Gorontalo teturangga. Nama saya ini Turangga, dipanggil oleh ibu saya sampai sekarang dia mai Turangga, karena saya rangka lahir tipis kecil, jantung saya kelihatan karena tipisnya kulit saya. Ayah saya pun mengatakan, anakku ya Allah tidak akan berumur lama, anakku tidak akan berumur lama ya Allah, dengan lahirnya 6 bulan 3 hari. Namun kehendak makhluk berbeda dengan kehendak Allah. Hari ini saya berusia 42 tahun sekian. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak maka jadilah. Nah di sini silakan bapak ibu yang masih ada ibunya tanyakan. Ada yang 8 bulan 9 hari, ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 1 tahun 13 menit 2 detik, bahkan nanti dicesar, dibedah kandungannya. Persiapan dia keluar ke alam dunia. Allah kembali bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian wahai janin? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah engkau adalah Tuhanku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4, pembukaan 5, pembukaan 6, 7, 8, 9. Pecah ketuban ibunya, mengalir darah, lahirlah almarhum dalam keadaan selamat. Pertanyaan, siapa yang pertama mendoakan almarhum pertama kali? Yang pertama mendoakan kita semua siapa? Adalah ibu kita sendiri yang mendoakan kita pertama kali. Di sini ibu-ibu ada, tanyakan mereka. Bukankah ketika engkau hamil ibu, engkau mengusap perut dan mendoakan anakmu? Sehat kau nak, umur panjang kau nak, berkah kau nak, selamat nak kau keluar ke alam dunia ini. Almarhum langsung menyandang status sebagai seorang anak yang soleh. Ketika dia remaja, dia meningkat menjadi dewasa, dia dinikahkan dengan kedua orang tuanya, dia mengabdikan terbaik kepada istri tercintanya, dia menyandang status sebagai seorang suami yang soleh. Kemudian ada anak-anaknya, dia menyandang 3 status sebagai seorang ayah yang soleh. Almarhum begitu banyak jasa-jasanya. Tadi saya bertanya, saya bilang sebutkan ciri-cirinya. Saya pernah bertemu dengan almarhum ini ketika saya pernah membeli nasi kuning di depan ini. Ketika kami masih korve di bagian belakang, asrama belum selesai sedemikian rupa. Saya datang ke sini makan di depan ini dan saya sebutkan ciri-ciri tadi dan disampaikan oleh orang tua kita, betul Pak Ustadz, itu almarhum. Masya Allah, almarhum itu teduh, tidak pernah ketahuan kalau dia marah. Almarhum tidak pernah menampakkan kalau dia sakit. Almarhum tidak pernah menampakkan kalau dia susah. Ya Allah, bayangkan ketika saya kenal sosok ini, menjadikan doa kebaikan baginya dan doa itu akan sampai kepadanya. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya mengatakan, bukan cuma doa tahlil saja itu sampai, tapi ketika kita ziarahi makamnya, kita doakan itu sampai kepada mereka. Bahkan Imam Al-Qurtubi pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah melewati kuburan. Rasulullah mendengar jeritan tangis di alam barzah. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, ambilkan saya 1 pelepah kurma yang masih basah. Ambilkan, aku tancap pada kuburan ini. Selagi pelepah kurma ini masih basah, maka masih mengalir keringanan siksaan mayit di alam barzah. Bayangkan, pelepah kurma masih basah saja sampai. Bagaimana dengan doa-doa kita yang kita sampaikan? Iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam meninggal dunia, ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Berapa sedekahnya Bapak Ibu? Ketika tadi saya tanyakan, masalah almarhum meninggal begitu tenang, begitu cepat. Ketika dia duduk menyelesaikan haknya, membayar ya Allah kepada teman saudara yang menjualkan hasil keringatnya, dibayar. Bayangkan, Rakib Atid mencatat semua amalan kebaikannya.
dengan sedekahnya. Bahkan tadi ada ilmu saran-sarannya yang dipakai membawa kemaslahatan masyarakat. Sehingga itulah sedekah itu. Berapa kali juga dia menghadiri teman yang meninggal. Sebagaimana Bapak Ibu saat ini, berapa banyak sedekahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, awaladun saleh. Saya berpesan kepada anak-anak yang ditinggalkan, doakan ayahmu nak. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Tentu dia pernah menyampaikan teman, ya temanku jangan begini, harus begini. Jangan begitu nanti kau celaka. Harus begini kau buat agar kau selamat. Almarhum pernah singgah dalam hati kita, pernah bertemu dengan kita. Izinkan saya bertanya, insya Allah dengan pertanyaan ini Bapak menjawab dengan ketulusan hati, maka insya Allah akan menggetarkan, akan mengangkat bisa keberkahan bagi almarhum di alam barzahnya. Apakah kita semua ini ikhlas dengan kepergiannya? Ikhlas. Ikhlas. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Allah mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul khatimah. Kalimat ini untuk orang yang masih hidup atau yang mati? Karena yang ragu-ragu, saya mau tanya yang kanan dulu. Yang kanan, yang hidup atau yang mati? Yang mati, Masya Allah kuat. Yang setengah ini, yang hidup atau yang mati? Yang mati hidup. Yang mana? Karena ragu ini jadi dia bagi dua, yang mati hidup. Yang jelas satu aja. Karena dia mau cari aman, dia bagi dua, yang mati hidup. Yang hidup mati. Laki-laki, bapak, ibu, hidup apa yang mati? Hidup, Masya Allah. Yang di luar? Ini lagi mati hidup. Mari saya jelaskan kalimat semoga husnul khatimah. Penulisan husnul khatimah dalam bahasa Indonesia jangan pakai K, langsung H, Hasan. Husnul khatimah. Khatimah itulah baru pakai KH. Arabnya langsung H. Husnul khatimah. Maknanya semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Betul. Kalau sudah meninggal apa kita doakan? Kalau laki-laki Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau wanita Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Contoh lain, Ustadz Akmal mau kemana? Saya mau kembali ke kota. Semoga Ustadz husnul khatimah. Semoga Ustadz tiba dengan selamat. Saya keluar dari rumah ini, bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Jasad saya ditinggalkan oleh ruh, dicabut oleh malaikat Israel. Sudah keluar dari jasad, saya sampai ke alam barzah, sudah tiba dengan selamat. Apakah Bapak Ibu mengatakan semoga tiba dengan selamat? Tidak lagi, karena saya sudah tiba di sana. Ganti, semoga betah di sana, semoga tentram di sana, semoga bahagia di sana. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Oh, Pak Ustadz, berarti kalimat husnul khatimah untuk mereka yang masih hidup. Ya, kalau begitu mulai besok pagi semua TCB yang berjalan di depan ini saya semua panggil. Sebe, main. Bangolauti, semoga TCB husnul khatimah. Kalau itu CB mengarati tidak apa-apa, tapi kalau dia tidak mengerti, apalagi dia sakit gigi, dia balas kamar, dia main, kita mau tak apa mainan. Ada baik-baik kita karena bila semua mati kita, seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati, padahal bukan itu ranahnya. Semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ sama-sama qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Minal khauf, ketakutan. Yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Takut dulu. Rasa takut kehilangan orang tercinta wafat. Rasa takut ditimpa musibah banjir karena hujan. Rasa takut ditimpa kebakaran dan dihampar hama dan lain sebagainya. Dan rasa takut ketika kita lewat di kegelapan malam ada kuburan. Bapak Ibu kalau lewat di kubur takut? Tidak takut Oma? Ti Oma ada yang tidak takut. Tidak takut ti Oma Pak Ustaz, tapi kalau pagi olo Oma kalau tengah malam olo galap tu meteo. Pagi berani, siang berani, malam tu mete. Jawab salam wajib Bunda. Wajib jawab salam? Wajib. Kalau kita salam di kubur mau tunggu Allah dia balas? Tidak usah. Apalagi kita di Gorontalo ini, coba lihat di samping rumah itu biasanya ada kuburan, ya. Di rumah saya, kakek di Pabean itu di bawah rumah itu banyak makam. Ingat ayah ibu, jangan sekali-sekali kita lewat kuburan hanya diam saja. Kalau boleh ucapkan salam kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, ketika kami lewat di kubur, apa yang harus kami ucapkan?" Rasulullah menjawab, "Ucapkan salam kepada mereka." Kemudian sahabat bertanya, "Apakah mereka mendengarkan salam kami ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya, mereka mendengarkan salam kalian." "Apakah mereka membalasnya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya, mereka membalas tapi tidak kedengaran. Sebagaimana malaikat membalas salam kalian tidak kedengaran." Nah kira-kira tengah malam gelap gulita, di tengah hutan ada hujan baru mati lampu. Tiba-tiba ti Oma yang berani tadi lewat di situ baru dia balas, mau baru dapat dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah, kira-kira masih ada ti Oma? So tidak ada ti Oma. Deng ti Oma pesolop hilang satu kali. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi jangan juga kita bikin, oh kata Ustadz Akmal mau lewat di kubur bikin salam. Kita bikin salam adalah orang hidup. Jangan. Assalamualaikum bro. Sebe, lo kabar sebe? Bukan begitu. Salamnya bukan begitu. Bagaimana salamnya? 3 salam. Maju. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur. Maju lagi. Wa antum sabikur. Bukan hanya satu tapi semua. Kalau salam di kubur jangan babatahan, bajalan-bajalan begini. Baru lari saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur. Wa antum sabikur. Bukan hanya satu tapi semua. Maju lagi. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami yang tersisa pasti menyusul kalian di alam barzah. Kalau bukan minggu ini, minggu depan. Kalau bukan bulan ini, bulan depan. Kalau bukan tahun ini, tahun depan pasti menyusul kalian di alam barzah. Setelah itu langsung pergi berlalu. Kemudian yang kedua Allah uji kita wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu so lapar? Belum? Iya, yang bilang belum itu karena pakai masker. Yang tidak pakai masker sudah kebacium ini bau-bau kuah bugis. Insya Allah kita semua bisa kita coba malam ini sedekah yang diberikan. Insya Allah keberkahan. Bayangkan almarhum sudah meninggal, masih ada sedekah-sedekah yang dibagi oleh teman saudara untuk meringankan, menjadi keberkahan bagi kita, menjadi doa. Ketika ada pun doa yang kebaikan yang kita kirimkan, insya Allah Allah akan titipkan kepada almarhum di alam barzahnya. Sehingga itu ketika kita uji malam ini sedekahnya kita nikmati, besok pagi tidak usah makan pagi, siang tidak usah makan, sore tidak usah makan, menjelang maghrib makan. Saya jamin hari biasa 2 piring kita tambah lagi. Tapi coba kalau rasa lapar pada bulan Ramadan, habis tarawih kita lapar, makan sedikit, mau makan sahur kesiangan. Saya yakin semua kita pernah kesiangan tidak makan sahur. Betul? Apakah besok tidak usah puasa? Biar tidak makan sahur? Walaupun tidak makan sahur kami puasa ya Allah. Siang kami puasa tetap ya Allah. Sore kami puasa ya Allah. Begitu malam berbuka persiapan. Subhanal malikil quddus, Subuhul Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati waruh. Persiapan sebelum itu kita mau membacakan doa buka puasa. Makanan penuh sedemikian rupa, banyak meja penuh disediakan. Begitu berbuka buktikan kebesaran Allah. Ada langsung makan 2 piring? Ada? Tidak ada.
cukup 1 gelas dengan 1 biji kurma. Kita makan, Masya Allah, kenyangnya luar biasa. Tapi kalau ada dia berbuka, langsung dia gas olo langsung 3 piring. Berarti bahwa memang dia begolojo olahan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Almarhum berumur 59 tahun. Beberapa waktu yang lalu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang ibu dengan usia 115 tahun. Setelah itu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang suami dengan usia 107 tahun. Tidak jauh dari Polsek Tapa, sebelah got ada tiang listrik, rumah ke-4 kalau tidak salah dari depan Polsek. 107 tahun. Setelah itu saya mengisi takziah tidak jauh dari rumah sakit Ainun Habibi. Meninggal seorang suami yang ketika mau bekerja pada pagi hari dibangunkan oleh istrinya. Suaminya sudah membujur kaku, tidak bergerak lagi, sudah meninggal dunia. Pak Ustadz, adakah mereka yang berumur lama manusia di bumi kemudian Allah matikan? Ada. Siapa? Nabi Adam alaihissalam memiliki umur 930 tahun. Nabi Adam. Nabi Nuh lebih lama lagi. Diabadikan dalam Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran. Umurnya Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun. Lagi 50 genap 1000 tahun. Dalam hitungan matematika, umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Pak Ustadz, adakah mereka yang tertidur lama kemudian Allah bangunkan? Ada. Siapa? Ashabul Kahfi. Bapak Ibu sering baca Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Diabadikan kisahnya. Mereka tertidur selama 309 tahun lamanya. Mereka, adakah mereka tertidur lama merasakan? Tidak. Ditanyakan, wahai pemuda, apakah kau tertidur selama 309 tahun? Tidak. Saya hanya tertidur 1 malam dan hari ini saya bangun. Dan mereka sekelilingnya, orang-orang situ mengatakan bahwa mereka telah tertidur selama 309 tahun lamanya. Kami adalah generasi dari sekian generasi. Ayah kami meninggal, anaknya, cucunya berganti, kami menjadi ayah, anak, cucu, seterusnya 309 tahun lamanya. Dan mereka inilah yang tertidur dalam goa itu. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah segala sesuatunya. Sehingga itu, ketika ada yang meninggal dunia, tugas kita ada 4 perkara. Yang pertama, memandikan jenazah, sudah kita lakukan. Yang kedua, mengkafani jenazah, sudah kita lakukan. Yang ketiga, mensolatkan jenazah, sudah kita lakukan. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke liang kubur, sudah kita lakukan. Baru-baru ini ada video yang sempat viral, sempat tersebar kemana-mana. Sholat jenazahnya mereka menggunakan ruku. Ada yang nonton? Ada ya? Ya. Betul, sholat jenazah itu ada rukunya, ya Ibu? Yakin? Yakin? Yakin tidak ada pakai ruku sholat jenazah, Pak Ustaz. Berarti kita semua ini sering mensolatkan jenazah. Kita semua, ayah, ibu, kakak, saudara saya mengatakan bahwa sholat jenazah tidak pakai ruku, Pak Ustaz. Berarti kita semua sering mendatangi orang yang meninggal dunia, menyolatkan teman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bisa jadi besok sayalah yang dimandikan, ya Allah. Besok sayalah yang disolatkan, sayalah yang diantarkan ke liang kubur. Sehingga mereka yang pakai ruku itu bisa jadi mereka tidak pernah sholat jenazah. Lantas bagaimana sholat jenazah, Pak Ustaz? Sedikit saya mengulang kembali. Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan saja. Gerakan yang pertama, takbir secara berdiri sebanyak 4 kali. Tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Gerakan yang kedua, salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai doa, pulang. Pak Ustadz, rumah saya jauh di kota. Tiba-tiba saya lewat di depan SPN Batu Daa. Saya lihat banyak orang sholat jenazah, Pak Ustadz. Terpanggil hati saya mau menyolatkan jenazah ini, mau berbagi doa dan pahala baginya, karena dia adalah orang baik. Dan kebetulan saya lewat, saya terbiasa menyolatkan jenazah. Tapi saya bingung, Pak Ustadz. Saya pendatang di situ. Saya tidak tahu jenazah ini laki-laki atau perempuan. Bagaimana cara membedakan bahwa jenazah ini laki-laki atau perempuan? Jenazahnya sudah terbungkus, Pak Ustadz, jauh di sana. Saya buka, tidak mungkin lagi. Nah, bagaimana cara membedakan jenazah itu laki-laki atau perempuan? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Oh, jenazah sejajar kepalanya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau wanita,
maka imam akan sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Imam berdiri di tengah sejajar dengan perutnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang wanita. Maka kita doakan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Pak Ustadz, laki-laki imam sejajar kepalanya, Jo. Kalau perempuan di tengah, Pak Ustadz. Kalau banci, di mana imam? Kan tidak mungkin kan, laki-laki hu, perempuan ha, yang begitu hu-ha. Tidak mungkin kan? Kalau dia sudah rubah, maksudnya operasi ya. Kalau dia sudah rubah kelaminnya, kita sholatkan di mana? Maka imam akan bertanya, dia lahir ke alam dunia dari rahim ibunya titisan Allah sebagai apa? Ketika dia lahir laki-laki, di dunia dia operasi sendiri menjadi wanita. Yang merubah dia bukan Allah. Maka kita sholatkan dia sebagai seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya, kalau lahir laki-laki dioperasi jadi wanita, atau wanita dioperasi jadi laki-laki, kita sholatkan bagaimana kelahiran pertama kali. Bagaimana kalau dia lahir dua kelamin, Pak Ustadz? Dua kelamin, ada itu. Di atas laki-laki, di bawah perempuan. Kalau demikian kelahiran dua kelamin, maka bisa kita pilih salah satu saja di antaranya. Kita sholatkan sebagai laki-laki, dan kita sholatkan sebagai perempuan. Ketika almarhum persiapan, diangkat dari rumahnya, persiapan akan dimasukkan ke pemakaman ke liang barzah. Kekuburannya ditimbun tanah, 3 yang mengantarkan awal. Kemudian setelah itu 2 pulang. Harta keluarga pulang, amalan akan tinggal menemaninya di alam barzah. Nah, di sini bisa kita lihat. Ketika di sini ada suami, ada istri. Ketika dulu suami mengatakan kepada istrinya, Ma, dimanapun Timama berada, Papa akan rela menemani Timama. Ketika istrinya meninggal lebih dulu, kemudian mereka berada dalam satu kamar. Tiba-tiba lampu kamar itu mati. Dan tiba-tiba mata istrinya terbuka. Apakah suaminya masih ada? Masih ada, Pak Itua? Pak Itua akan lari ketakutan. Pak Ustadz, tolong, mata istri saya terbuka tiba-tiba. Jangan lari, mana janjimu? Mana gombalmu yang dulu? Begitupun istri mengatakan pada suami, Ma, dimanapun ti Papa berada, Mama akan rela menemani ti Papa. Ketika begitu juga dalam satu kamar, tiba-tiba lampu kamar poli mati, das, dan mata suami terbuka. Apakah ibu-ibu masih ada? Ibu-ibu akan lari. Semua dalam makna apa? Semua hanyalah bersifat sementara. Ketika engkau meninggal pagi, makamkan dia sore sebagaimana biasanya. Istri, anak, suami adalah hiburan cara Allah. Ustadz Atmal, kau tidak boleh hidup sendiri, aku kasih kau istri. Tidak cukup istri kau hibur, di dalamnya kau bermain. Aku kasih kau keturunan anak, agar kalian tidak stres menunggu antrian kematian di depan mata. Coba kalau tidak ada istri anak, besok bangun pagi, kapan saya mati ini? Lama sekali ini malaikat maut mau cubit kamar ini. Makanya ada hiburan cara Allah. Allah kasih istri, suami, anak, agar kau bermain dengan mereka. Tak sadar, ya Allah, tibalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak cukup hiburan, Allah kasih mainan. Ustadz Atmal, kau jadi aparat Polri. Ada rezeki saya berikan, kau bangun rumah, kau beli mobil, aku kasih kau Pak Camat, aku kasih kau nelayan, aku kasih kau pedagang. Semuanya, semua bekerja, ada nikmat. Tak lama kau bangun rumah, kau pandang rumahmu, kau mati. Kau bangga dengan mobilmu, kau mati. Sehingga semua akan kau tinggalkan. Jadi apa yang harus kita bawa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Masuklah almarhum di alam barzah, ditimbun tanah, semua pulang. Datanglah 2 sosok, matanya yang merah kebiru-biruan, namanya malaikat Munkar dan Nakir, bertanya kepadanya dengan 6 pertanyaan. Cukup ya? Lagi. Ya, DP suara lagi so beda dengan yang tadi. Lagi, yang tadi masih span. Lagi, ini lagi. Nah, sedikit-sedikit lagi, so tidak ada ini lagi. Ketika dimakamkan, datang 2 malaikat Munkar dan Nakir bertanya. Yang pertama, man rabbuka? Siapakah Tuhanmu wahai mayit? Yang kedua, man nabiyuka? Siapakah nabimu? Yang ketiga, man imamuka? Apakah imam penuntunmu? Yang keempat, man kiblatuka? Apakah kiblatmu? Yang kelima, madinuka?
apakah agamamu? Yang keenam, man ikhwanuka, siapakah saudara-saudaramu? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan ini. Man rabbuka, siapakah Tuhanmu wahai mayit? Apakah almarhum bisa menjawab? Apakah kita semua bisa menjawab? Bisa. Kemana tangan kita takbirkan kepada Allah, kita menyembah kepada Allah. Almarhum ya Allah tidak bisa lagi salat berdiri ketika sakaratul mautnya. Dia tidur ya Allah, tidak bisa tidur, dia miringkan ya Allah. Tidak bisa dia miringkan tangannya isyarat salat ya Allah. Tidak bisa tangannya lisannya salat ya Allah. Tidak bisa lisannya, mulutnya salat. Tidak bisa mulutnya mengucapkan hatinya. Tidak bisa hatinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga itulah man rabbuka, rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Man nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu ayah ibu, ketika kita mendengarkan nama Rasulullah Muhammad, jangan pelit, jangan kikir mengucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jangan hanya diam saja. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengaku umatku, kemudian dia tidak mau mengucapkan salawat ketika mendengarkan namaku, dia tahu namun dia tidak mau, mulutnya kikir dan bakhil mengucapkan salawat, maka kata Rasulullah berarti dia bukan golongan daripada umatku. Makanya ketika kita mengucapkan salawat, Allah dan para malaikatnya saja bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Man nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, man imamuka, imamul Quran. Yang ketiga ini Al-Quran kita baca ayah ibu. Jangan cuma kita pasang di dinding, kita atur rapi-rapi sampai berdebu, sampai meninggal tidak pernah kita baca. Saya pernah tanya orang ketika dia pasang Al-Quran di dinding rumahnya, saya tanya, bro, ini ayat kau pasang untuk apa? Apa dia jawab? Supaya kalau setan masuk main, dia mau dapat lihat ini ayat, mau tak putar, mau pusing, tak bakar setan. Ini dari mana? Dari mana itu? Nggak ada. Al-Quran itu alangkah indahnya, maksudnya lebih bagus kita tahu baca, kita juga tuliskan, baru kita pasang. Di samping kita pasang, kita pun sekali-sekali membacanya. Oh ini ayat kursi, ini Yasin. Bahkan jangan sampai kita tidak tahu tulisan itu apa. Saya tanya lagi, bro, ini tulisan ini ayat apa? Ayat kursi atau Yasin? Dia bilang, Madelo tulisan Arab. Begini. Pokoknya ini tulisan Arab ini Ustaz. Begini, tak putar-putar begini. Saya bilang, apa itu apa? Dia bilang, ti Ustaz tahu. Bukan ti Ustaz, tiba yang pasang ini. Makanya alangkah berbahagianya kita. Tidak hanya kita pasang, tapi kita tahu mengucapkan, kita tahu menuliskan, dan Al-Quran juga kita baca. Jangan bahkan sampai meninggal kita Al-Quran tidak pernah kita buka. Nanti orang yang mengirimkan kepada kita sungguh terlalu. Sehingga itulah kita belajar Al-Quran, cari guru agama yang bisa tahu mengajarkan. Dan insya Allah Al-Quran ini akan membentuk sosok nantinya yang akan menemani kita di alam barzah. Man kiblatuka, apakah kiblatmu? Kiblatul Ka'bah. Madinuka, apakah agamamu? Ad-dinul Islam, agamaku Islam. Man ikhwanuka, siapakah saudara-saudaramu? Ikhwanul muslimin. Ketika 6 pertanyaan berhasil dijawab, maka malaikat Munkar dan Nakir berkata, ya mayit, naum matal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Masya Allah. Ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Samping kanan saya ibu-ibu banyak, samping kiri saya bapak-bapak banyak. Insya Allah di sini ada suami istri. Saya berpesan, sayangi istrimu, istri sayangi suami. Jangan pudar puji-pujian, jangan pudar kasih sayang. Karena sekarang banyak ibu-ibu yang memuji suami hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua. Tanggal muda laju bapuji, tanggal tua debodia, itu pujian. Bahkan ibu-ibu kalau perlu, ketika suaminya pergi bekerja di kantor, di mana, di sawah, dimanapun mereka, ketika pulang rumah, wahai para istri, ibu-ibu, saya berpesan, sambutlah suamimu dengan kalimat yang baik. Khadijah itu, ketika Rasulullah datang, Khadijah maju, Assalamualaikum ya Rasulullah, apakah engkau sehat? Alhamdulillah wahai Khadijah. Mari duduk, dibuatkan air panas, dan pakaiannya pun bagus dan harum. Tapi kita kadang-kadang bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang di luar sana.
Ketika suaminya datang, bukan disambut dengan kalimat yang baik, langsung dia semprot. Kasihan suamimu. Ibu-ibu yang ketawa kayaknya pengalaman pribadi. Jangan ada dusta di antara kita. Lo tapuli Pak Ustadz, Ustadz tahu. Kadang begitu suami datang, wahai para istri, sambutlah dengan pakaian yang bagus. Tapi bukan ibu-ibu di sini yang di luar poli. Suaminya datang, dia cuma pakai daster model tembakan salvo. Bocor. Semua bocor. Yang lebih parah itu daster bawa asap lagi. Bukan di sini, tapi dia bawa sama. Bahkan kasihan ketika suami keluar dari rumah sudah ditelepon. Belum apa-apa ditelepon, halo, di mana Bapak? Masih di rumah. Sudah di mana? Masih di lampu merah. Pokoknya kalau di kantor jangan lupa video call dulu kemarin. Ati olo madelo tahanan kota apa itu? Jangan buat begitu. Kasihan mereka, jaga itu semua. Ketika mereka pulang hanya tinggal namanya, maka pasti kenangan yang akan tersisa dalam pikiran kalian. Wahai para istri, adakah kalian sadar ketika kalian tidur dengan anak, suami itu tengah malam bangun berdoa, ya Allah. Suami itu menatap kalian yang lagi tidur. Tanyakan pada Pak Tua ini. Ketika dengan malam, ya Allah panjangkan umurku agar aku bisa memberikan kebahagiaan bagi mereka. Dan yang kedua, agar aku bisa memberikan rezeki, agar dia bisa mengaris garis keningnya. Ini doa suami. Jangan juga ibu-ibu juga pasrah, tidak bisa berkata apa-apa. Puji mereka. Dan Pak Ustadz, saya Pak Ustadz ada di sini. Ibu-ibu yang ada suaminya insya Allah pulang genggam jemari suaminya. Istri menggenggam jemari suaminya. Istri memenggam, pulang berdua penuh perasaan mahabbah, cinta kasih dan sayang. Pak Ustadz, suami saya tidak ada di sini Pak Ustadz. Jadi ceramah oleh Ustadz suami saya tidak dapat dengar. Suami ibu ada di mana? Ada di rumah Pak Ustadz. Kalau suami ibu ada di rumah, sebentar pulang panggil suaminya. Pak, ya mainan. Panggil suaminya tak apa-apa. Ya main. Nanti suaminya bilang, kenapa mama ini setelah dengar ceramahnya Ustadz Akmal datang marah-marah? Bukan marah-marah Pak, tapi kata Ustadz Akmal ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Sekarang ti mama mau tagih totonu pujian-pujian yang dulu, yang kau katakan mama ini cantik tidak ada duanya. Mana? Sekarang gigi ti mama sudah ompong satu persatu. Kulit ti mama sudah keriput. Ya memang, ini bapak-bapak yang sudah tua ini, waktu muda itu bapak puji istrinya itu luar biasa. Mau makan saja waktu muda, apa dia bilang dengan istrinya? Mama, mari makan saya. Mari duduk ti mama saya. Ti papa mau suap saya. Kendati tagepe kaki lipa itu gara-gara mai tua muda. Padahal sakit itu. Apa dia bilang? Tidak apa-apa Allah saya. Biasa. Tapi ketika pujian tidak ada lagi, sebentar ibu-ibu pulang. Pak, mana pujian yang dulu yang kau katakan mama cantik tidak ada duanya? Mana? Apa jawab suaminya di rumah? Mama, sekarang engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Dulu pipimu mama bagaikan biapong panggang. Dulu pipi ti mama masih muda, masih span-span modelo biapong. Sekarang pipi ti mama modelo biapong kukus. Tapi jangan oma ini pegang pipi, bukan oma ini, bukan. Saya bilang biapong kukus, dia oma sebegini kita stop. Bukan oma di sini, di luar ini. Saya bilang biapong kukus, dia oma sebegini kita. Bukan. Tapi mirip oma. Ya. Ketika tidak ada pujian lagi dari suaminya, sebentar pulang panggil suaminya. Pak, mana pujian yang dulu yang kau katakan mama kalau bergaya tidak ada tandingannya? Mana? Apalagi jawab suaminya, mama, sekarang pulih engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Alis matamu mama dulu kau ukir bagaikan semut berbaris yang pendek saja. Dulu 17 tahun alis mata ti mama masih pendek putih di bawah. Sekarang sudah 71 tahun. Sekarang nanawau kau ukir alis matamu madelo gunung tilong kabila. Tapi jangan ibu-ibu ini baku hagang anak alis mata. Bukan di sini. Saya bilang alis mata, ibu ini sudah baku hagang anak alis mata.
Nggak ada balis mata, Ustadz bilang. Bukan di sini. Tapi ibu-ibu ini elastis. Alis matanya kalau ke atas ke bawah, dia kalau terlalu tinggi dia tinggal ambil ludah. Salah lagi dia ludah lagi. Nggak apa-apa, bersolek untuk suami, silakan. Itu berkah. Pak Ustadz, saya mau bergaya buat suami, silakan. Itu berkah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena waktu jualah yang memisahkan kita. Insya Allah menjadi keberkahan bagi kita semua. Di mana-mana saya ceramah, semua yang menonton saya ini, di mana-mana saya ceramah, semua kepalanya ke atas. Pernah saya ceramah bukan di sini tapi di luar. Saya lihat yang sudah sandar-sandar itu. Saya semakin menggebu ceramah, kepalanya juga semakin cepat ke atas dan ke bawah. Saya berdoa, ya Allah, sehatkan mereka yang sudah tak sandar-sandar itu, ya Allah. Berikan mereka umur panjang, kekuatan, keberkahan, ya Allah. Kenapa? Karena saya sampaikan menggebu-gebu ceramah, dia juga menghayati ceramah saya karena kepalanya naik turun ke atas dan ke bawah. Setelah saya penasaran, saya maju sedikit demi sedikit. Setelah saya mendekati orang yang menghayati ceramah tadi, ternyata bukan menghayati ceramah oleh Ustaz. Patawatul sudah tidur. Makanya insya Allah mengalir keberkahan bagi kita semuanya. Saya tutup dengan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terima kasih banyak ayah, ibu, bapak, kakak, saudara yang telah memaknai makna takziah ini. Teruslah maknai semuanya sehingga kita adalah bagian kepedulian. Ketika ada teman kita susah, kita datangi. Ketika ada teman kita bersedih, kita hibur rasa hati gelisah mereka. Sehingga insya Allah akan bergulir bagaimana kita untuk sepanjang masa, untuk generasi-generasi kita, agar terus memperalat silaturahim. Pada dimensi malam ini banyak kita dapatkan. Yang pertama ilmu kita dapatkan. Yang kedua pahala kita dapatkan. Yang ketiga silaturahim kita dapatkan. Dan tentu doa akhir, saya tutup dengan akhir nanti dengan doa. Akan mengalir kepada almarhum di alam barzah. Dan saya minta tolong aminkan doa saya. Mengapa saya minta aminkan semuanya? Karena di sini ada tokoh pemerintah, tokoh ulama, para kiai, bapak, ibu, ada anak-anak kecil. Mengapa saya minta kita aminkan? Jangan kau remehkan amin yang keluar dari lidah-lidah mereka. Karena tidak ada yang tahu amin yang keluar dari lidah siapa. Itu bisa jadi yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meremehkan amin dari tukang bentor biasa. Jangan pernah meremehkan doa dari tukang nelayan, pekerja biasa. Jangan pernah kau hinakan doa dari anak-anak biasa. Jangan. Karena tidak ada yang tahu. Bisa jadi amin yang keluar dari lidah mereka. Itulah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, mari ketika kita sehat, katakan sehat. Ketika kita kuat, katakan kuat. Jangan kita balik-balik keadaan ini. Kalau kita dustai, maka ingat 31 kali Allah tegur kita di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala irabbikuma tukaziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Kemudian yang terakhir, mari aminkan doa saya ayah ibu. Kita khususkan kepada almarhum teman sahabat kita. Dan insya Allah almarhum akan diberikan tempat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggul oleh almarhum Zainuddin Akasi. Ya. Nanti kalau saya menyebutkan ila hadratin Nabi Mustafa, Al-Fatihah khususan ila arwahi abdikal fakir, titip Zainuddin Akasi. Insyaallah satu nama. Allah tidak akan pernah salah sasaran. Allah tidak pernah lalai. Dan bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Minta kepada aku kabulkan doamu. Dan berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Dan doa yang kita berikan kepada mereka di alam barzah, bagaikan satu piring. Kemudian diletakkan doa di situ dan terbungkus kain sutra. Dan diletakkan, diberikan kepada mereka-mereka yang kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah khususan ila arwahi abdikal fakir. Al-Fatihah. Fatazibillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن لله وإنا إليه راجعون اللهم بركة في القبور آمين ونعمة في القبور آمين وسلامة في القبور آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأكرم نزله وواسع مدخله واغفر لنا وله رب اغفر لنا ولوالدينا warhamhuma kama rabbawna sighara Allahumma ya Allah makbulan doa'ana amin sami'na doa'ana amin birahmatina fi majlisina hadha amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara malaikat Israel mencabut ruh manusia di bumi? Kalau saya hitung harinya, almarhum ini dengan yang saya isi beberapa hari yang lalu, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, kalau saya hitung itu sama meninggalnya dengan almarhum ini. Berbeda jenis kelamin, berbeda tempat, tapi sama dalam waktu, meninggalnya sama. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Nabi Sulaiman kepada malaikat Israel pencabut nyawa. Wahai Israel, bagaimana cara kau mencabut ruh manusia di sini, di sana, di sebelah, meninggal dalam waktu bersamaan pada hari, jam, tanggal, bulannya sama? Malaikat Israel kemudian menjawab, wahai Sulaiman, saya panggil dulu nama mereka. Setelah semua nama saya panggil, saya kumpulkan dalam satu wadah tempat yang begitu besar. Setelah terkumpul saya minta kepada Allah, ya Allah Jalla Jalaluh, mau diapakan nama-nama yang sudah saya panggil dari seluruh penjuru bumimu Allah? Allah perintahkan kau cabutlah roh daripada nama itu sekaligus. Maka saya cabutlah dia bersamaan. Meninggallah dia. Ada yang di sini, ada yang di seberang, ada yang di sebelah. Saya juga pernah mengisi takziah atas meninggalnya kakak beradik yang meninggal tenggelam pada suatu kolam yang ada di permandian Lombongong. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar beritanya. Setelah itu ada juga yang hanyut tenggelam. Setelah itu kita lihat ada juga yang di berita anak seorang pejabat negara yang meninggal tenggelam. Jauh tempatnya, jauh daripada kampung halamannya. Tapi ketika masa itu datang, apakah bisa kita majukan dan kita mundurkan? Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kita majukan dan kita mundurkan. Dan yang terakhir sekali, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah merekam saya. Dari sini saya lihat yang di ujung ini merekam saya dari tadi. Saya lihat di mana-mana yang merekam saya itu biasanya tangannya tidak terlalu lama. Setelah dia angkat handphonenya dia turun. Tidak lama dia turun lagi. Tidak lama satu telepon hampir ciri handphone. Akhirnya dia simpan handphonenya. Saya lihat dari tadi ibu ini kenapa tangannya tidak pernah lelah. Ternyata handphonenya dia taruh di atas sikunya begini. Sehingga ini genggamannya kuat, model genggaman tomsis. Dan ini juga saya lihat ada tomsis ini. Dan ini kuat, tidak akan pernah layu, tidak akan pernah lelah sampai pagi dia bertahan. Kemudian saya juga ada dia live di FB, dia online di portal. Setelah saya lihat tidak lama online-nya putus. Saya tanya, ibu kenapa putus? Apa dia jawab, Allah maaf Allah Pak Ustaz, karena data dengan pulsa saya. So habis Allah Pak Ustaz. Tidak apa-apa, saya direkam, saya di live, saya di online di mana-mana, tidak masalah. Tapi setelah saya tutup ceramah ini nanti dengan doa keberkahan Al-Quran, tolong lakukan 3 perkara. Perkara apa yang harus kami lakukan di akhirnya Ustaz? Yang pertama, jangan lupa like, komen. Yang kedua, jangan lupa share pagi. Yang ketiga, jangan lupa subscribe. Insya Allah menjadi berkah bagi yang menonton, bagi yang melihat, dan pahalanya mengalir terus bagi kita semuanya. Mari ikuti saya, kita bacakan doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang almarhum pernah baca, Al-Quran yang almarhum bacakan menjelang sakaratul mautnya, tak terasa keluar begitu cepat. Itulah tanda kematian almarhum secara husnul khatimah. Kematian yang begitu mudah diringankan Allah. Bahkan pada saat berbagi sedekahnya,
dan pada saat itu dia jatuh perlahan, dan itulah kembalinya dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah menjadi Al-Quran yang kita semua pernah baca, Al-Quran juga akan memberikan syafaat bagi kita semuanya. Mari ikuti saya, kita bacakan doa keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di mana suatu saat Ustadz Atmal juga nanti hanya tinggal kenangan saja. Saya juga nanti hanya tinggal memori saja, melainkan video-video yang direkam. Inilah Bapak Ibu nonton nanti ketika saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siaran radio-radio di mana siaran stasiun TV yang pernah saya siarkan, melainkan oh ini Ustadz Atmal ketika hidupnya bertebaran kemana-mana di dalam syiarnya. Karena semua kita juga yang ada ini akan menjadi pengikut daripada almarhum, karena jalan almarhum adalah jalan kita semuanya. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan sebelum muncul dua batuk yang berbeda. Batuk yang pertama, tadi saya dengar batuknya ibu itu normal. Itu masih normal. Tapi kalau sudah ada ekornya, waspada. Berarti itu berhenti saja Pak Ustaz. Bagaimana batuk yang ada ekornya? Itu waspada. Berarti itu kode. Sebelum muncul batuk yang aneh-aneh, maka saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah tajiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ucapkan banyak terima kasih pada beliau Bapak Ustadz Komdan Uskom AKP Muhammad Atmal Fauzi. Insya Allah apa yang disampaikan beliau akan kita jalani di kehidupan ini. Amin. Tadi beliau telah mengajak kita berdoa kepada almarhum. Izinkan saya mengajak pada jamaah juga mendoakan Al-Ustadz. Insya Allah institusi Polri ini akan lahir dai-dai seperti Ustadz. Amin. Menjaga negara kita aman dan damai. Bukan pangkat dan jabatan Ustadz yang kita banggakan, tapi ilmu dan agama yang Ustadz bawa. Insya Allah sampai akhirul zaman. Amin. Bapak Ibu jamaah tajiyah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masuki secara istirahat. Bapak Ibu jamaah telah terhidang seluruh jamuan malam dari keluarga untuk Bapak Ibu sekalian.